Ya, Anda kembali bersama kami akan lanjutkan kembali perbincangan. Sebelum ke Mas Dhani, kami memperkenalkan narsum kami ada Dr. Tri Yunis, pakar epidemiologi dari UI. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak Bayu. Baik, Dok, kalau dari perspektif keilmuan, ini soal wacana new normal ini apakah sudah tepat diberlakukan dalam waktu dekat ini, Dok? Oke, jadi new normal itu WHO minta 6 syarat, gitu. Ada 6 kriteria WHO. Satu adalah pandemi COVID-nya terkendali. Terkendali itu punya arti kalau sudah mutlak terkendali, artinya COVID-nya 0, gitu, kasus barunya 0, begitu. Kalau terkendali relatif, begitu, maka bukan basic reproduction rate patokannya. Patokannya adalah jumlah kasus minimal yang ditentukan, kemudian dia menetap atau stabil dalam 1 atau 2 minggu, dan pastinya jumlah minimal itu dapat diisolasi kasusnya dan juga kontaknya, begitu. Itu baru satu kriteria. Kriteria kedua adalah fungsi deteksi dan isolasi dapat berjalan, begitu. Jadi dapat berjalan adalah isolasi kasus baik di rumah maupun di rumah sakit itu dapat diisolasi dengan baik, begitu. Dan masalahnya di Indonesia ini isolasi di rumah, begitu, masih dalam pertanyaan. Kemudian isolasi kontak dan isolasi kontak baik PDP maupun ODP itu juga belum bisa diisolasi dengan baik. Lalu fungsi deteksi kita baru 8.000-an mencapai, 8.000 sehari, belum 10.000 sampai, begitu. Belum lagi kalau dilakukan survei-survei pada populasi tertentu. Jadi kalau dibuka mall, begitu, mallnya dalam seminggu atau 2 minggu itu dilakukan survei di dalam mall itu, ya, untuk melihat apakah ada kemungkinan infeksi. Yang ketiga adalah kalau itu sudah terkontrol, maka deteksi outbreak di populasi rentan atau di pasar atau di mall atau di sekolah itu dapat dilakukan. Ya. Kemudian upaya-upaya pencegahan yang keempat, ya, upaya pencegahan di tempat kerja atau di tempat yang akan dibuka itu sudah berlaku baik, begitu. Kelima adalah risiko kasus import. Nah, ini kasus import itu dari kasus yang datang dari daerah lain, dari provinsi lain, itu dapat dideteksi. Kemudian keenam adalah keterlibatan masyarakat, begitu. Semua kriteria itu harus terpenuhi. Nggak ada satu harus dipenuhi atau 5 sudah dipenuhi, kemudian kita bisa menerapkan new normal, begitu. New normal harus memenuhi 6 kriteria WHO. Iya, Dr. Tri Yunis. Kalau dari kriteria atau parameter tadi yang Anda sampaikan yang berdasarkan WHO itu, Indonesia sudah memenuhi itu belum ya untuk kondisi saat ini? Satu saja, jadi satu untuk kriteria kasus COVID-nya terkontrol, tidak semuanya, tidak semua kabupaten, tidak semua provinsi memenuhi kriteria. Jadi untuk seluruh Indonesia belum bisa dibuka, begitu. Jadi kalaupun dibuka itu bertahap. Jadi kabupaten yang tidak ada kasusnya atau 0, begitu, bisa dibuka. Kemudian kabupatennya ada kasusnya, dilihat apakah kasusnya udah minimal atau udah 0. Kalau udah minimal menetap atau dalam seminggu atau 2 minggu, kemudian apakah isolasinya dapat dilakukan. Kemudian semua kriteria itu harus terpenuhi dengan baik. Di kabupaten yang udah 0 baru dapat dilakukan. Jadi jangan sampai gitu ya. Kalau udah dibuka dengan new normal, kalau itu tidak terpenuhi, kemudian membludak lagi, minta ampun, begitu. Jadi akan terjadi kepanikan atau kerusuhan, begitu. Oke, Dok. Salah satunya kan menyoroti soal protokol kesehatan. Tadi Pak Dhani juga menyebutkan bahwa ini akan lebih ketat gitu ya soal protokol kesehatan. Kita juga sama-sama tahu narasinya beberapa waktu terakhir juga soal protokol kesehatan ini. Cukup nggak sih, Dok, protokol kesehatan yang diterapkan meskipun di protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ini menjamin tidak bahwa pembukaan secara bertahap ini juga akan menurunkan kurva ini, Dok? Ya, jadi protokol kesehatan itu menurut saya jadi pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian cuci pakai tangan pakai sabun itu pada individu.
semua individu wajib kalau udah dibuka new normal. Tapi pada semua sektor, baik itu sektor perdagangan akan berbeda protokolnya. Kemudian kepatuhan orangnya itu saya sangat sanksi begitu, Pak. Karena pendidikan orang Indonesia pada 50% lebih adalah SMP ke bawah gitu. Kemudian 50% lebih itu SMA dan perguruan tinggi yang 20%. Jadi kalau lihat pendidikan rasanya saya pesimis. Oleh karena itu bayangkan kalau di Ukraina aja untuk mendapatkan new normal ini itu penyuluhannya setiap jam untuk di televisi begitu. Jadi, bayangin saja bagaimana intensifnya penyuluhan mereka. Sedangkan kita sekarang aja penyuluhannya sangat jarang begitu. Baik, Dokter Triunis tahan dulu. Saya mau ke Mas Dhani. Mas Dhani, ini bagaimana kemudian pemerintah memastikan bahwa ketika new normal ini kemudian berlaku, protokol kesehatannya juga dapat dipatuhi oleh masyarakat? Karena begini Mas Dhani, kalau kita melihat pada peraturan PSBB kemarin, aturan sudah ada, ya kan begitu. Tapi kemudian masih banyak tuh masyarakat yang kemudian melanggar protokol kesehatan, masih banyak terjadi kerumunan. Bagaimana kemudian Istana merespon hal ini? Ya, jadi yang disampaikan oleh Dr. Yuni tadi dan juga Pak Gun-Gun itu udah persis sama ya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan tahapan-tahapan yang jelas. Nah, namun demikian yang harus dijaga sebagaimana masukan dari teman-teman tadi adalah 3 hal, Pak. Dari mulai sistem manusianya dan juga sosialisasi publiknya. Ini yang harus berjalan secara simultan. Jadi, umpamanya tadi bicara soal sistem. Sistemnya sudah ada nih, ada surat edaran yang sangat detail dari Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan untuk terhadap sektor jasa dan perdagangan, termasuk di dalamnya adalah mal. Bukan cuma bicara cuci tangan dan jaga jarak, tapi untuk mengatur space ruangan tertentu, katakanlah restoran, ini maksimal kapasitasnya 50%, tidak boleh lebih. Lalu bagaimana menjamin konsistensi itu di lapangan? Itu kan harus ada sistem dan komitmen manusianya yang ada di situ, baik pengelola maupun usernya, customernya. Nah, itulah perlunya 3 pihak dari mulai sistem, manusia, dan juga sosialisasi publiknya. Nah, ingat loh, new normal itu bukan hanya bicara soal sistem dan protokol, tapi juga bicara perubahan paradigma, pola pikir dan perilaku masyarakat. Hal-hal yang kita pikir tadinya tidak mungkin, masyarakat Indonesia kayaknya susah, dari faktor pendidikan umpamanya susah, dari latar belakang dan sebagainya kayaknya susah, tapi jangan kita berpikir pesimis. Hal-hal yang kita berpikir wah kayaknya nggak mungkin, itu bisa jadi mungkin kalau itu terbentuk melalui proses, itu insya Allah akan bisa mengubah secara perlahan-lahan. Makanya ini perlu adanya simulasi-simulasi dan dipastikan di lapangan semua bisa berjalan on the track. Ya, Mas Dhani, tadi Anda mengatakan ini perlu ada sistem yang kemudian memperkuat hal ini termasuk dengan kesadaran masyarakat. Tapi kalau kita melihat di sini fungsi dari negara ini kan adalah untuk menjamin bahwa peraturan ini bisa dipahami dan juga ditaati oleh masyarakat. Bagaimana kemudian Anda melihat hal ini, Mas Dhani? Karena kenyataan di lapangan masih banyak sekali, Mas Dhani. Ini yang waktu PSBB kemarin ini kerumunan terjadi di mana-mana. Misalnya di pasar tradisional, ada juga jalanan masih ramai sekali. Bagaimana kemudian Istana merespon hal ini, Mas? Ya, kita juga menyadari ya, tidak menutup mata bahwa terjadi bias di lapangan itu ada, di beberapa titik ada. Nah, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang menjadi dasar payung dari pelaksanaan PSBB, itu kan dijelaskan, Mbak, bahwa pengawasan dari pelaksanaan PSBB ini diserahkan kepada pemerintah daerah dan juga gugus tugas. Nah, jadi pengawasan ini memang harus diperketat agar ada konsistensi di lapangan. Jadi memang kelemahan kita ini adalah kepada konsistensi. Nah, ini yang perlu dibentuk sebuah sistem yang kuat agar konsistensi itu betul-betul berjalan sebagaimana biasa. Jangan sekarang ketat, besok kemudian tidak ketat lagi. Nah, itu yang perlu kita jaga sama-sama. Sebagai contoh itu tadi ya saya sampaikan, perjalanan dari Bandung ke Jakarta untuk dengan surat keluar masuk, ya kan, pemeriksaan yang ketat. Nah, itu harus konsisten. Jangan hanya pada saat sekarang nih karena arus balik, katakanlah mengantisipasi arus balik, tapi juga diberi koridor waktu katakanlah 2 minggu. Nah, 2 minggu itu super ketat dan harus konsisten pelaksanaan. Nah, ini yang pemerintah jaga sinergitas antara pusat, antara daerah, antara gugus tugas, semuanya aparat agar semuanya
konsisten menjalankan Oke, baik. pengawasan Pak Dhani, ini. saya mau ke Pak Dhani juga ke Mas Gun-Gun. Iya. Kalau Pak Dhani soal konsisten ini ya, saya mau ke Pak Dhani sama Mas Gun-Gun nih. Ada dua peristiwa kemarin, Pak. Yang pertama Pak Presiden datang ke Bekasi, kemudian datang ke mall berbicara soal memeriksa kesiapan new normal. Di hari yang sama Menko Polhukam Pak Mahfud juga menyebutkan bahwa new normal ini masih wacana. Nah, kalau dikaitkan dengan konsistensi tadi, apakah ini tidak justru membuat publik bingung? Ini benarkah akan segera dilakukan atau sebenarnya masih dikaji lebih detail lagi? Mas Dhani. Pertama, ini dikaji lebih detail dan kemarin itu persiapan meninjau kesiapan di lapangan untuk pembentukan new normal dan simulasi-simulasi dengan protokol-protokol yang ada. Jadi protokol di mall, di transportasi publik, di MRT, di perkantoran itu protokolnya seperti apa kalau disimulasikan sehingga betul-betul siap. Di samping itu juga mempertegas posisi aparat keamanan agar bisa mengawasi secara lebih intensif di beberapa titik-titik strategis. Makanya ada 340.000 personil yang akan disiagakan di titik-titik keramaian. Nah, tujuannya untuk itu, Pak. Untuk menjamin konsistensi di masyarakat. Nah, lalu sekarang ini kita mempersiapkan tatanan normal itu, mempersiapkan. Nah, di samping itu kajian-kajian tetap dijalankan. Makanya kementerian dari mulai Bappenas, Kemenko, dan KSP di dalamnya kita membentuk sebuah formulasi-formulasi detail, angka-angka, scoring. Ada kita bagi zona merah, kuning, hijau dengan scoring-scoringnya, ada rumusan-rumusan RO-nya, dan itu berlaku secara parsial di setiap daerah dengan hitungan-hitungan yang juga berbeda. Sehingga ketika nanti akan merekomendasikan sebuah keputusan, apakah pengetatan ataukah pelonggaran ke depannya, ada formulasi angka yang valid berdasarkan rumusan-rumusan empiris dari epidemiologi, public health, dan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan yang tadi saya sampaikan di awal. Itu dari Mas Dhani. Kalau Mas Gun gimana? Kalau dalam konteks pendekatan sistemik ya, itu ada dua hal yang kemudian menjadi penting. Tadi Mas Dhani kan bicara beberapa kali soal sistem. Pertama soal koordinasinya yang penting. Karena apa? Tanpa koordinasi yang bagus, maka kebijakan yang bagus tuh bakal amburadul tuh di lapangan, ya kan? Maka kemudian dibutuhkan information leadership, kepemimpinan informasi itu. Dari misalnya presiden, gugus tugas, dan leading sektor pendukung. Sehingga apa? Semua persoalan menyangkut new normal ini, protokolnya bisa ditunjang oleh semua kelompok dengan dan semua pihak ya, yang kemudian bukan hanya pemerintah tentu, termasuk juga dunia usaha. Sehingga kemudian kebijakan soal new normal dengan protokolnya itu bisa berjalan. Kemudian yang kedua itu soal narasinya. Ya, narasi soal new normal dengan kebijakan tadi yang mulai akan disosialisasikan oleh pemerintah. Kalau kemudian narasinya tidak dipahami ya oleh dunia usaha, tidak dipahami oleh masyarakat awam, itu kemudian juga akan berpotensi jadi masalah. Narasi itu butuh dua hal ya, terutama dalam konteks rasionalitas naratif ya. Pertama, itu yang disebut dengan kebenarannya, fidelity-nya. Karena apa? Narasi kemudian kalau tidak benar, misalnya datanya salah, kemudian datanya itu asal, itu tentu akan menjadi persoalan serius. Tadi misalnya dari perspektif apa? Dari perspektif wabah ya, epidemiologis, pandemik, itu tentu kan ada protokol yang kemudian sudah diterapkan oleh WHO. Kemudian selain itu tentu butuh yang disebut dengan koherensi nih. Itu narasi tuh. Koherensi itu misalnya benang merahnya apa kebijakannya. Dari A sampai Z. Kemudian konsistensi. Itu namanya koherensi material sama struktural. Jadi satu harus ada benang merahnya. Yang kedua harus kemudian konsisten. Misalnya kapan pengetatan, kapan pelonggaran. Jangan kemudian pada saat pengetatan kemudian muncul wacana pelonggaran sehingga distortif nanti, mendistorsi narasi yang kemudian diinginkan oleh pemerintah. Nah, yang menurut saya Mas Bayu penting itu dalam konteks situasi seperti ini adalah dukungan kesadaran masyarakat. Karena kebijakan aja nggak bisa cukup memadai untuk mengatasi masalah kalau kemudian masyarakat tidak terlibat. Disitulah menurut saya hal yang paling fundamental, karena negara, pemerintah bisa hadir, tetapi kemudian tidak bisa menggerakkan masyarakat kalau kesadarannya nggak ada. Gitu. Terima kasih Mas Gun-Gun, Pak Dhani juga terima kasih, Dr. Tri juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu semuanya.
Kami jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali dengan informasi dari lapangan, dari titik penyekatan di wilayah Kalimalang bersama rekan kami Maria Gerarda. Sesaat lagi.